Ketika negara-negara lain berjuang untuk menegosiasikan ulang terkait kebijakan tarif impor AS, China justru tidak akan mundur. Iya, China menyebut akan melakukan balasan yang diperlukan kepada AS dan berjuang sampai akhir. Namun ekonomi China juga akan terpukul dan terkena dampak buruk. Kini, perang dagang global pun dimulai. Lantas, sejauh mana imbas tarif impor Trump terhadap ekonomi China? Simak selengkapnya dalam video berikut. Pasar saham telah menukik sejak pengumuman tarif AS terhadap puluhan negara. China sendiri sekarang secara efektif menghadapi pungutan 125% pada barang-barang yang dijualnya ke AS. China pun membalasnya dengan menaikkan tarif impor AS menjadi 84%. Bagaimana Trump akhirnya menetapkan tarif sebesar 125% terhadap China? Awalnya pada 3 Februari 2025, Trump memberlakukan tarif tambahan 10% untuk semua barang dari China di atas berbagai tarif yang dikenakan selama pemerintahan Trump pertama pada tahun 2017 sampai 2021 dan pemerintahan mantan Presiden AS Joe Biden pada 2021 sampai 2025. Kemudian pada 5 Maret 2025, Trump menggandakan tarif impor China menjadi 20%. Pada 2 April 2025, Trump menaikkannya lagi sebesar 34% sehingga totalnya menjadi 54%. Lalu pada 4 April 2025, China mengumumkan tarif balasan sebesar 34% untuk impor AS. Trump kembali menaikkan suhu dengan mengancam akan mengenakan tarif yang lebih tinggi lagi kecuali jika Beijing menarik pungutannya atas barang-barang AS. Dengan tarif tambahan tersebut, tarif pungutan atas impor China melonjak menjadi 104%. Seiring berjalannya waktu, Trump tetap yakin bahwa Beijing akan mengalah. Namun ternyata China tak mau mengalah. Sebaliknya, Beijing justru menaikkan tarif impor barang-barang AS menjadi 84% pada Rabu 9 April 2025. Beberapa jam kemudian, Trump membalas lagi dengan menaikkan tarif lebih tinggi lagi yang sekarang menjadi 125%. Kementerian Perdagangan China mengatakan Beijing memiliki tekad yang kuat dan sarana yang melimpah untuk mengambil tindakan balasan yang diperlukan dan berjuang sampai akhir. Kementerian Perdagangan China juga menyebut sejarah dan fakta telah membuktikan bahwa kenaikan tarif Amerika Serikat tidak akan menyelesaikan masalahnya sendiri. Pada Selasa 8 April 2025, Kementerian Perdagangan China juga membuat pernyataan yang agresif dengan mengatakan bahwa tindakan Washington sama sekali tidak berdasar dan merupakan bentuk intimidasi ekonomi. Beijing lalu membela tarif resiprokalnya dengan mengatakan bahwa tarif tersebut bertujuan untuk menjaga kedaulatan, keamanan, dan kepentingan pembangunan China serta mempertahankan pasar perdagangan internasional yang seimbang. Sementara itu, juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Lin Jian, mengatakan China bukanlah pembuat onar, tetapi China tidak akan gentar ketika masalah menghampiri. Di sisi lain, dilaporkan para pejabat China sedang berupaya untuk menjaga agar tidak terjadi guncangan-guncangan di pasar saham. Pada Selasa 8 April 2025, Perdana Menteri China Li Qiang mengatakan pemerintah sepenuhnya mampu melakukan lindung nilai terhadap pengaruh-pengaruh eksternal yang merugikan. Pada hari yang sama, beberapa perusahaan investasi publik seperti Chengtong dan Huijin berjanji untuk meningkatkan investasi ekuitas dan membendung aksi jual di pasar keuangan. Tercatat, bursa saham China memiliki kinerja yang lebih baik daripada bursa saham di tempat lain di Asia. Indeks komposit SSE Shanghai membukukan kenaikan 1,1% pada Rabu 9 April 2025. Sementara indeks komposit SE Shenzhen naik 2,2%. Sementara itu, indeks Nikkei Jepang tutup turun 3,9%. Lantas bagaimana dampak tarif Trump terhadap perekonomian China?
Meskipun ada ketegangan yang meningkat antara AS dan China, Washington dan Beijing tetap menjadi mitra dagang utama. Menurut kantor perwakilan dagang Amerika Serikat, Amerika mengimpor barang dari China senilai 438,9 miliar dolar AS atau sekitar 7.450 triliun rupiah tahun 2024. Jumlah tersebut setara dengan sekitar 3% dari total produk domestik bruto atau PDB China yang sangat bergantung pada ekspor. Dalam laporan perusahaan bank investasi dan jasa keuangan multinasional AS Goldman Sachs mengatakan mereka memperkirakan tarif terbaru Trump akan menurunkan PDB China sebanyak 2,4%. Bank investasi itu memperkirakan pertumbuhan 4,5% untuk tahun ini dengan mengutip kekhawatiran bahwa taktik China yang telah terbukti mengalihkan ekspor melalui negara-negara seperti Vietnam dan Thailand untuk menghindari tarif AS akan menjadi kurang efektif setelah Trump menetapkan hambatan perdagangan secara global. Angka 4,5% itu lebih rendah dari target pertumbuhan resmi pemerintah China sebesar 5% untuk tahun 2025. Ya, ekonomi China telah tumbuh dengan laju yang lebih lambat dibandingkan ketika Trump pertama kali menjabat. Perang dagang terbaru terjadi ketika China sedang berjuang melawan deflasi, pasar properti yang dilanda kritis, dan tingkat uang yang tinggi. Pada 2018, ketika Trump meluncurkan perang dagang pertamanya melawan China, angka pertumbuhan PDB resmi Beijing adalah 6,6%. Namun, China dinilai masih lebih siap daripada kebanyakan negara untuk menangani dampak dari penyelamatan perdagangan Trump. Pertanyaannya, apa yang akan dilakukan China selanjutnya? Profesor ekonomi Goss mengatakan untuk mengurangi dampak tarif, Beijing mungkin akan fokus pada stimulus domestik dan meningkatkan hubungan dengan mitra dagangnya untuk mencapai target pertumbuhan sekitar 5%. Goss mengatakan China akan diam-diam meningkatkan ekspor ke mitra dagang, terutama di negara-negara selatan melalui langkah-langkah seperti pinjaman dan keringanan utang. Ia juga mengatakan Bank Sentral China mungkin akan membiarkan yuan terdepresiasi sehingga menurunkan harga ekspor dan mengimbangi beberapa kerugian dari tarif. Meskipun Goss mengatakan bahwa ekonomi China senilai 20 triliun dolar seharusnya dapat menyerap dampak dari tarif AS, beberapa ekonom telah menyatakan keprihatinannya tentang posisi fiskal Beijing. Ya, itu tadi dampak tarif Trump terhadap perekonomian China. Tensi perang dagang antara AS dan China memang kian memanas. Pijakan Trump memicu ketegangan hingga membuat banyak negara protes hingga melakukan pembalasan, tak terkecuali China. Ikuti terus berita-berita menarik dan terupdate lainnya hanya di YouTube Kompas.com.